Rumah bandar narkoba digeledah. Musim kemarau di Kalimantan Selatan diprediksi mundur. Latihan timnas U23 jelang AFF. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 25 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Bangunan Puskesmas Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar nyaris ambruk. Sejumlah ruangan kondisinya retak dan miring, bahkan lantai bergelombang. Hingga 1 pasien yang sedang dirawat terpaksa dipulangkan ke rumah untuk menjalani rawat jalan. Ruang poli, TB hingga ruang isolasi di Puskesmas Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar nyaris ambruk. Tak hanya miring dan retak, lantai ruangan tersebut bergelombang serta plafon runtuh. Peristiwa ini baru terjadi Selasa dini hari. Seorang pasien yang sedang dirawat di ruang isolasi terpaksa harus dipulangkan untuk menjalani rawat jalan. Miringnya bangunan diakui petugas Puskesmas sudah terjadi lebih dari 2 tahun. Akibat kejadian ini, ruang isolasi yang dijadikan sebagai rawat inap ditiadakan. Yang asal mulanya, kata teman-teman yang jaga rawat inap itu, plafon jatuh, lalu ada bunyi kretek-kretek. Akhirnya keluarga pasien dan pasien mendengar melaporkan ke perawat jaga. Jadi dipindahkanlah, diamankanlah ke IGD, ke bagian depan, agar aman. Berarti memang ada pasien? Memang ada pasien. Untuk pelayanan tetap jalan, kami pindahkan ke rawat jalan. Jadi IGD aja, cuman rawat inap tidak bisa. Sementara untuk ponet tetap kami buka juga. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar berkoordinasi melakukan pemindahan rawat inap ke aula Kecamatan Aluh-Aluh. Penganggaran segera dilakukan di APBD Perubahan. Sekarang ini treatment kami sementara udah berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas juga dengan Ibu Kepala Dinas tadi, akhirnya ingin kami pindahkan sementara rawat inapnya ke aula kecamatan yang lama, kalau yang untuk Puskesmas Aluh-Aluh sendiri yang rawat inap ini akan coba kami usulkan untuk secepatnya dapat penganggaran bisa dimasuk di perubahan ini. Mudah-mudahan bisa masuk. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah meninjau lokasi dan meminta pihak Puskesmas menyusun kronologi kejadian untuk disampaikan ke Dinas PUPR. Langkah ini diperlukan untuk peninjauan struktur dan tindakan perbaikan lebih lanjut. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Selatan musnahkan sejumlah barang bukti narkoba pada Selasa siang. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 506 gram dari 3 perkara. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dengan total 506 gram dilakukan dengan diblender dan dicampur cairan kimia pembersih lantai. Disaksikan sejumlah tersangka diantaranya AR dan MH serta DG dan MD. Barang bukti narkoba yang telah diblender lalu dibuang ke kloset. Tersangka ditangkap di sejumlah titik diantaranya di sebuah hotel di Banjarmasin, di Berabai dan di Liang Anggang. Jadi sudah kami petakan sementara ini belum
ketemu antara tiga itu. Tapi masing-masing sudah punya jaringan tersendiri, tapi kami belum tahu nanti ke atasnya ke mana. Kami lagi kembangkan. BNNP Kalimantan Selatan masih menelusuri pelaku lain dalam jaringan tersangka yang sudah ditangkap ini. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Petugas gabungan BNN Kota Balikpapan, BNN Provinsi Kalimantan Timur, serta Bea Cukai dan TNI Polri lakukan penggeledahan di 2 rumah di kawasan Gunung Bugis. Geledah dilakukan setelah 3 tersangka gembong narkoba ditangkap. Petugas gabungan BNN Kota Balikpapan, BNN Provinsi Kalimantan Timur, serta Bea Cukai dan TNI Polri lakukan penggeledahan 2 rumah di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan. Penggeledahan dilakukan setelah tersangka yaitu 2 wanita berinisial D dan R ditangkap di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, serta 1 tersangka laki-laki berinisial A di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, dengan barang bukti 576 gram sabu. Sementara tersangka D berperan sebagai bandar narkoba. Untuk menyamarkan aktivitasnya, warga hanya mengetahui tersangka berjualan online. Ya, setahu itu bilangnya tadi sesuai dengan yang anunya tadi itu adalah dia jualan online, ternyata mungkin di belakangnya nggak tahu ya. Mengindikasi aja, mungkin ternyata gitu. Dan kan kalau ada pergerakan gitu kan kita nggak bisa anukan, tapi kita kan tidak boleh terlalu jauh mengorek itu lokasinya itu kan wewenangnya aparat tahu. Ini dengan tersangka yang ditangkap di Kelurahan Baru Ulu oleh BNNP Kalimantan Timur dengan barang bukti 576 gram sabu-sabu. Yang inisial Tersangkanya Pak? D. Anak buahnya si A, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh D, perempuan atas nama D. Tersangka dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya musim kemarau di Kalimantan Selatan diprediksi mundur. Lengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan diprediksi mundur dari perkiraan awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Sebelumnya, BMKG memprediksi musim kemarau secara umum dimulai pada bulan Juni. Melihat situasi di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru, Banjarmasin, dan sekitarnya, kondisi curah hujan dinilai masih tinggi. Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan menganalisis musim kemarau mundur dari normalnya. Kemarau di wilayah Kalimantan Selatan tahun ini bisa dikatakan lebih pendek. Puncak musim kemarau juga diprediksi mundur dari menjadi akhir Agustus hingga pekan awal September. Mundurnya musim kemarau juga dipengaruhi La Nina yang mulai aktif meskipun indeksnya masih rendah mendekati menengah. Nah, jadi kenapa mundur itu tadi karena curah hujan di bulan April Mei tinggi, seharusnya itu rendah karena itu masa peralihan. Makanya ketika April Mei udah tinggi, Juninya masih berlanjut. Di samping itu juga karena adanya La Nina ya, La Ninanya mulai aktif. BMKG juga menjelaskan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan masih harus mewaspadai curah hujan tinggi dengan potensi bencana banjir, angin puting beliung, dan longsor dalam 2 bulan ke depan. Yakni di wilayah Kalimantan Selatan bagian timur seperti Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Seorang balita perempuan di Samarinda diduga menjadi korban kekerasan. Usai diadopsi, ibu angkat korban lalu melapor ke polisi. Seorang ibu di Samarinda, Kalimantan Timur lapor ke polisi terkait dugaan kekerasan terhadap anak angkatnya. Anak balita tersebut kondisinya sangat memprihatinkan saat diadopsi dari panti asuhan di wilayah Sungai Pinang. Di bagian kepala terdapat benjolan diduga bekas hantaman benda tumpul dan bekas sobekan di dahi. Anak juga tampak sangat tidak terawat, tubuhnya penuh luka dan rambutnya berkutu. Diduga anak jadi korban kekerasan di panti asuhan. Laporan disampaikan ke Polsek Sungai Pinang pada Mei 2025 lalu. Namun minimnya bukti dan saksi serta hasil visum dari rumah sakit belum diterima orang tua angkat. Saya pernah menjenguk di tanggal 21 Maret di sebuah yayasan. Saya memang melihat kondisi pada saat itu tidak terurus, kondisinya dalam keadaan kejam. Setelah saya lapor ke PPA, kemudian PPA sudah meninjau langsung ke lapangan, sudah diserahkan ke dinas sosial, sampai pada akhirnya masalah ini sempat gantung dan saya sendiri pribadi mencari keberadaan. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu di tanggal 10 Mei, hasil di rumah saya lewat mamanya jam setengah 12 malam dengan kondisi yang memprihatinkan ya pada saat itu. Sementara polisi juga masih belum menerima hasil visum dari Rumah Sakit AW Sahrani. Setelah diterima laporan polisi, kita buatkan permohonan visum ke Rumah Sakit AWS. Kemudian untuk sampai saat ini statusnya juga perkara ini masih dalam penyelidikan. Terkait dengan visum sendiri sudah kita koordinasikan kepada pihak rumah sakit. Sampai saat ini hasilnya memang belum ada. Hingga kini polisi masih menunggu hasil visum. Sementara orang tua angkat korban juga berharap agar kasus ini bisa dilanjutkan. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Polres Banjarbaru semarakan rangkaian Hari Bayangkara dengan turnamen catur. Turnamen menggandeng Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Banjarbaru. Maksimalkan bibit pemain catur di Banjarbaru. Polres Banjarbaru gelar turnamen catur dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79. Turnamen ini melibatkan 24 peserta termasuk atlet catur Kota Banjarbaru. Turnamen ini diharapkan menambah rating atau peringkat atlet di Banjarbaru untuk mengikuti kompetisi di tingkat selanjutnya. Jadi yang nanti akan ikut bertanding ini adalah adik-adik kita atau atlet-atlet yang ada di Banjarbaru. Nah ini mungkin akan menambah rating sehingga nanti bisa mengikuti event-event kompetisi di tingkat selanjutnya. Seorang peserta atlet Percasi Banjarbaru bilang, turnamen ini jadi ajang persiapan. Terlebih Percasi Banjarbaru menargetkan emas pada Porprov di Tanah Laut tahun nanti. Siapannya penting soalnya karena kita tidak cuma hanya latihan tapi juga harus melihat langkah lawan gitu supaya terbiasa gitu ya. Serangkaian kegiatan juga telah diselenggarakan Polres Banjarbaru dalam rangka Hari Bayangkara. Seperti kegiatan bakti sosial dan sejumlah lomba yang diharapkan mendekatkan Polri dengan masyarakat. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 200 lebih skater memeriahkan Skateboarding Day tahun 2025 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya skater lokal Kalimantan Barat, kegiatan ini juga diramaikan skater asal Palembang dan Jakarta. Skateboarding Day tahun 2025 diselenggarakan di Skatepark Taman Catur Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Diramaikan 200 lebih skater perwakilan 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat dan skater dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Jakarta. Skateboard. Soalnya di Palembang juga kayak aku juga tinggal kayak di daerah gitu bang. Jadi coba main keluar biar banyak relasi, juga banyakin teman, dan kebetulan di Ponti juga alhamdulillah punya skatepark. Juga teman-teman enak semua, timnya baik semua. Tujuan utama sih ya main skateboard bang, sama kerja lah. Nah, udah berapa tahun bang main skateboard? Aku main skateboard dari 2011 bang, sampai hari ini tetap. Pengalaman apa yang udah pernah diikuti mungkin? Untuk pengalaman sih kayak kompetisi di luar kota, Jakarta, Bandung, Kalimantan juga di Pontianak. Sejumlah penampilan menyemarakan event perdana di kota Pontianak ini seperti street parade, best trick kicker, quarter, trick box, hingga high and long ollie. Kita menang beberapa event skate gitu, tapi yang pas di Jakarta. Kalau sini soalnya baru. Mungkin dengan event ini harapannya seperti apa mungkin bang? Mungkin dengan event yang diadakan di Pontianak ini harapannya ya Pontianak bisa maju seperti kota-kota lainnya, seperti daerah-daerah lainnya. Karena setiap orang, gue percaya banget punya potensi buat maju. Kayak nggak harus lo dari mananya, tergantung memang niat dan usaha lo. Kayak maju pasti bisa. Selain ratusan skater, ajang ini juga diramaikan para pemain sepatu roda dan BMX. Skateboarding Day atau Hari Skateboard Sedunia diperingati setiap tanggal 21 Juni. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya latihan Timnas U23 jelang AFF. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Manchester City memastikan diri lolos ke babak 16 besar. The Citizen hancurkan wakil Uni Emirat Arab Al Ain 6 gol tanpa balas. Di grup H, Real Madrid akhirnya meraih kemenangan perdana setelah menundukkan tim asal Meksiko Pachuca. Armada Xabi Alonso menang 3 gol berbalas 1 di Bank of America Stadium. Gelar latihan jelang Piala AFF U23. Skuad Garuda Muda optimis penuhi target PSSI menjadi juara. Timnas U23 menggelar pemusatan latihan mulai 20 Juni di Jakarta. Pemusatan latihan ini dalam rangka mempersiapkan tim jelang Piala AFF 2025. 28 pemain yang dipanggil hadir dalam latihan yang dilakukan di lapangan Madia Jakarta Senin sore. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg bilang, pemainnya memiliki karakteristik berbeda dengan kualitas yang cukup baik. Waktu yang ada akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan strategi yang akan digunakan. Dengan skuad yang dimiliki, Vandenberg percaya timnya mampu menunaikan target dari PSSI untuk menjuarai turnamen ini. But I play a lot of games before, but if you lose, you are out. So you have to win every game. And I don't care about who we play. If you lose, you can be out. So the focus had to be there. And everybody will speak, but I don't care because I had to prepare my own team. Timnas U23 tinggalkan sebagian nama pemain diaspora termasuk Welber Jardim. Kesempatan diberikan bagi pemain dari kompetisi domestik. Timnas U23 memanggil 28 nama untuk persiapan Piala AFF U23. Manajer Timnas U23 Ahmed Zaki Iskandar bilang, nama-nama pemain ini merupakan hasil pantauan pelatih Gerald Vandenberg. Mayoritas merupakan pemain dari kompetisi domestik yang memiliki menit bermain cukup banyak. Di antaranya Muhammad Ferrari,
Kakang Rudianto hingga Arhan Fikri. Meski membawa serta diaspora, Jans Raven beberapa pemain diaspora tidak disertakan seperti Welber Jardim. Zaki bilang Piala AFF bukan agenda resmi FIFA, jadi beberapa pemain tak bisa bergabung. Namun pintu untuk mereka masih terbuka untuk bermain di Piala Asia. Ini sekarang Piala ASEAN ini juga kan tidak termasuk di kalender FIFA, ya. Yang nanti kualifikasi Piala Asia yang di FIFA Matchday itu kemungkinan juga kita akan lihat lagi aset-aset kita yang berada atau bermain di luar. Jadi sekarang berikan waktu juga untuk Coach Gerard untuk juga melihat potensi pemain kita yang ada di dalam. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Deni Salhafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.